Huriani tuhata berita nasinuratton ni Lukas memiliki keunikan tersendiri karena khususnya Injil Lukas ini dituliskan dan disampaikan membawa keselamatan bagi semua orang tanpa peduli apakah dia kaya atau miskin, apakah dia pejabat atau kelas embel-embel, apakah dia orang dalam atau orang pinggiran, apakah dia orang yang disukai atau tidak, apakah dia orang Yahudi atau Yunani, semua beroleh keselamatan dari Tuhan. Jadi haluauna universal do nabinuan ni panura Lukason. Dang haluauna sektarian manang na parsial alai tu sudi portibiodo. Dada holat tuhi tahala Kristen. Alai ta parhatopo do tu sudi portibion naolo mazakot tuhata Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, seorang di antara yang dicap selama ini orang berdosa, yakni Zakeus, mendengar bahwa Yesus akan datang ke Yeriko, kota di mana mereka tinggal. Dalam Alkitab disaksikan orang-orang Yeriko ini semuanya orang-orang jahat, orang-orang sundal. Maka ketika Israel mengelilingi dahulu, runtuhlah tembok itu karena kejahatannya. Sada siani ima si Zakeuson, seorang uluni si Jalobeong. Barangkali bolehlah itu kita terjemahkan sekarang ini sebagai kepala bea cukai atau mungkin dalam jabatannya mirip dengan seorang dirjen pajak saat itu. Jadi sebetulnya dia seorang pejabat, seorang yang kaya, seorang yang dihormati dalam strata sosialnya, tapi dalam komunitas sosialnya dia dicibir dan tidak dikehendaki. Sebab menurut mereka pada saat itu orang-orang pajak ini tidak dapat lagi dipercaya. Sebab mereka menagih sesukanya, menagih lebih dari yang ditentukan untuk memperkaya diri sendiri. Mereka menganggap orang-orang pajak seperti ini gemar merampas dan menipu orang-orang Yahudi. Saya tidak tahu apakah di zaman ini orang-orang yang bekerja di pajak masih rentan dengan korupsi ini. Tapi mudah-mudahan warga jemaat HKBP Rawamangun dijauhkan Tuhan dari stigma seperti itu. Lebih dari itu, orang-orang Yahudi juga menganggap Zakeus ini adalah ante-ante orang Roma, penjajah dari Roma waktu itu, karena mereka bekerja untuk kepentingan Roma, bukan kepentingan orang Yahudi. Oleh karena itu, setiap orang Yahudi bertemu dengan Zakeus ini dan kelas yang sejenis, mereka senantiasa dijauhi. Nanti takut mereka tertular menjadi camar oleh karena bergaul dengan orang-orang aparat dari orang-orang Roma. Sehingga mereka diasingkan, mereka diabaikan, mereka dimarginalkan, mereka didiskriminasikan, seolah-olah tidak lagi sama derajat mereka sebagai manusia.
Tapi bagi Bapak Ibu yang bekerja di pajak atau kelas yang sejenis, kalau tetap kita setia kepada Tuhan, tapi orang meminggirkan kita, orang mendiskriminasi kita, tidak perlu kita takut dengan itu. Yang terpenting kita tahu bahwa kita benar, tidak melakukan kesalahan, kerjakan kerjaanmu dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan nanti peserta anak-anak sidi ini bekerja juga di pemerintahan atau mungkin juga di perpajakan dan lain-lain. Tapi belajar dari firman Tuhan ini, apapun kata orang terhadap dirimu, melakukan korupsi, melakukan kejahatan, sepanjang engkau melakukan yang benar di mata Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan yang mengetahui persis apa yang kita lakukan, kebenaran apa yang kita lakukan, kebaikan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Oleh karena itu ada beberapa pesan pokok dari firman Tuhan ini termasuk kepada kita semua, tidak terkecuali bagi anak-anak kami yang akan sidi sebentar lagi. Pertama, lihatlah Zakheus ini yang badannya pendek, yang selalu terhambat dengan orang banyak, tapi dia gigih melawan tantangan itu. Dia menghadapi semua kesulitan itu. Dia tidak menghakimi dirinya sendiri karena pendek dan kecil, tapi dia berkreasi mengambil jalan keluar. Bagaimana meskipun dia badannya pendek, bagaimana dia mengambil alih jalan agar dia boleh bertemu dan melihat Tuhan Yesus. Jangan benci dirimu. Kalau ada kawan-kawan seperti saya yang pendek juga, Tuhan memberkati itu. Apalagi di angkot di Medan, banyak orang bersuka cita kalau dia pendek. Kalau dia naik bus, kalau dia berdiri lebih tinggi orang yang duduk di kursi itu daripada dia. Padahal sudah berdiri. Jadi kondektur gak minta ongkosnya. Maka dia dalam hati bersyukur, enak juga Tuhan yang pendek ini tidak selalu diminta ongkosnya. Dia melawan kesulitan itu karena dia diabaikan orang, karena dia pendek, selalu kalau dia melihat dihalangi oleh banyak orang, tetapi dia mencari jalan keluar, berlari-lari untuk melihat Tuhan Yesus. Dan satu lagi yang luar biasa ialah dia memanjat pohon ara hau gala-gala, mengatasi kependekannya guna melihat Yesus sendiri. Saya tidak bisa bayangkan Bapak Ibu sebagai seorang dirjen, bagaimana dia bisa mungkin memanjat-manjat. Tentu dia tidak peduli lagi dengan harga dirinya. Dia tidak peduli dengan lagi gengsinya. Dia tidak ada lagi jaimnya, jaga image. Yang terpenting bagi dia ialah berjumpa melihat Tuhan Yesus. Dan dia tidak peduli lagi, sebab saya yakin seorang dirjen pastilah pakaiannya branded. Tapi biarpun dia memiliki pakaian yang branded, dia tidak peduli. Yang penting dia boleh melihat Tuhan Yesus. Dalam hidupmu juga anak-anak kami peserta sidi, kalau ada yang menghalangi engkau untuk melihat Tuhan Yesus, membaca firman-Nya, tetaplah gigih. Mengatasi segala hambatan dan kesulitan agar engkau tetap berjumpa dengan itu, dengan Yesus. Itu namanya anak-anak keren. Kalau kita mau seperti itu, baru keren iman kita. Seperti itu. Mengapa dia sampai berlari-lari, memanjat-manjat seperti anak-anak yang tidak tahu malu? Tentu karena dia pasti, meskipun dia seorang pejabat, meskipun dia seorang yang sudah kaya, tetapi hatinya mungkin masih terasa kosong dalam hidup ini. Itu berarti belajar dari Zakheus, jabatan yang tinggi, harta yang banyak, ternyata bukan jaminan membuat hati kita bahagia dan damai sejahtera. Oleh karena itu Bapak Ibu,
kesulitan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, baik pekerjaan atau anak-anak yang peserta studi di sekolah misalnya dan lain-lain, tetaplah gigih mencari peluang untuk bertemu, berjumpa, bersahabat dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, kita melihat, belajar dari Zakeus juga, ternyata dia dilihat, lalu dijumpai, disapa, bahkan rumahnya dimasuki oleh Tuhan Yesus. Maka dia berkata, "Hai Zakeus, turunlah engkau dari pohon itu, sebab aku akan menumpang pada hari ini di rumahmu." Zakeus sebetulnya melihat saja pun dia sudah senang dan bahagia. Tapi ternyata Tuhan melihat lebih dari itu, kerinduan kita. Najozo tadosa sitonga dingolu tahun tahirim angka 1 dan 2, tapi sebetulnya Tuhan melihat kita jauh lebih dari apa yang kita rindukan. Asalkan kita setia sungguh-sungguh berjumpa dengan Dia. Mengapa Tuhan Yesus mau memasuki rumah Zakeus yang dianggap orang berdosa, antek-antek Roma? Sebab Yesus tahu hati orang. Dan dengan masuknya Zakeus ke rumah Tuhan, ke rumah Zakeus ini, Yesus mau membuang prasangka-prasangka buruk dari banyak orang pada saat itu. Yesus mematahkan duga-dugaan, prasangka, asumsi yang tidak bertanggung jawab dalam kehidupannya. Cobalah Bapak Ibu sekalian, betapa banyaknya praduga, prasangka, asumsi yang telah diberikan oleh banyak orang kepada Zakeus ini. Tapi dengan hadirnya Yesus, bahkan tinggal di rumahnya, semua itu dipatahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di sini sebetulnya Yesus mau memberikan kritik yang tajam kepada orang-orang Yahudi. Jangan-jangan engkau yang mengaku taat kepada Taurat, tetapi lebih jahat dari orang yang kau anggap orang berdosa. Jangan-jangan kamu yang merasa suci dan kudus dalam hidupmu ternyata jauh lebih bejat dari Zakeus yang kamu anggap hina dan berdosa. Dan ini yang paling termahal bagi kita, ternyata Yesus tidak melihat apa yang ada pada diri Zakeus, tapi Tuhan mau memberikan apa yang ada pada diri Yesus kepada Zakeus. Ini penghiburan yang amat luar biasa bagi kita. Manakala dalam hidup sehari-hari kita diabaikan, kita dicibir, kita disisihkan, tidak dianggap, tidak masuk hitungan, didiskriminasi, dipinggirkan, tidak apa-apa. Tapi Yesus sendiri yang datang berjumpa, menyapa dengan kita. Sebab Yesus sendiri yang tahu kebenaran yang sesungguhnya dalam hidup kita. Ketiga, kalau ada sungut-sungut dari temanmu kepadamu, seperti orang Yahudi ini kepada Yesus dan Zakeus, bersungut-sungut karena Zakeus dijumpai oleh Yesus di rumahnya, tetaplah engkau melakukan kebaikan. Tetaplah engkau melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Tapi saya yakin ketika Yesus memasuki rumah Zakeus ini yang dianggap orang berdosa, mungkin Zakeus juga mendengar. Maka dia berkata, "Ya Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin." Tapi belum selesai di situ. Mendengar itu, mungkin orang yang bersungut-sungut itu masih mengatakan, "Ya iyalah, banyak korupsinya, banyak hartanya yang sudah diambil."
Lalu lanjut kepada ungkapan kedua dari Tuhan Yesus, bila mana ada yang saya ambil, yang saya korupsi, saya akan membalikan 4 kali lipat. Dalam Imamat 6 ayat 5 sebetulnya ada hukum dari Israel, kalau kedapatan korupsi dan mencuri, di samping yang 100% dikembalikan, harus ditambah lagi dengan 1/5. Tapi di sini Sakeus mengatakan 4 kali lipat akan saya kembalikan. Itu menandakan bahwa memang Sakeus bukanlah orang-orang yang korup, sebagaimana mereka tuduh terhadap Sakeus sendiri. Kamu juga anak-anak kami sekalian, manakala engkau juga banyak disungut-sunguti oleh banyak orang, karena mungkin entah satu dan lain hal, kiatnya ialah tetap lakukan kebaikan dan tetap hidup dalam kebenaranmu. Semuanya pada waktunya akan berlalu dan tidak memiliki dampak apa-apa dalam hidupmu sehari-hari. Ya, mungkin di tempatmu bekerja nanti atau di sekolahmu bisa juga kau disungut-sunguti oleh teman-temanmu atau sahabat-sahabatmu atau guru-gurumu karena rajin ber-PA misalnya, rajin beribadah, tidak apa-apa itu. Tapi tetap lakukan kebaikan, lakukan kebenaranmu dalam hidupmu sehari-hari. Keempat, apakah buah dari perjumpaan Sakeus dengan Tuhan Yesus? Buah pertobatannya apa? Pertama, kalau dahulu mungkin harta menjadi yang sangat utama bagi dia, tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, harta yang paling utama adalah Yesus sendiri. Ya, harta yang paling utama adalah Yesus sendiri. Nah, dengan CD ini pun mulai sekarang jadilah anak-anak kami sekalian menjadikan Tuhan Yesus sebagai harta yang paling berharga dalam dirimu. Terpujilah Tuhan kalau ayah dan ibu memiliki jabatan, pangkat dan hartanya banyak. Tetapi sebagai anak-anak yang dewasa dalam CD, tetaplah mencari Tuhan dalam hidupmu, sebab itulah harta yang paling utama dalam dirimu. Perjumpaan yang berikut dampaknya setelah berjumpa dengan Yesus, Sakeus ini berubah cara pandangnya. Kalau selama ini dia gemar mengumpulkan harta, tetapi setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus berubah menjadi gemar memberikan berbagi harta. Yang dahulu mengumpulkan, sekarang berbagi. Dan dalam dewan gereja-gereja dunia, salah satu kedewasaan orang percaya disebut we have to move from the church as a receiver to be the church as a giver. Itu salah satu tanda gereja yang matang dan dewasa. Move from the church as a receiver to be the church as a giver. Berubah dari cara pandang yang gemar menerima menjadi gemar memberi. Sebagai tanda bahwa kita sudah dewasa di dalam Tuhan. Yang terakhir, Yesus berkata kepada Sakeus ayat 9 bahasa Batak, dapotan tua do pangisi ni jabuos sadarion. Ai pino pernis Abraham do ibana. Dapotan tua mabagaso sadarion dinabongo Yesus tu bagasna. Rumah itu beroleh keselamatan karena Yesus juga telah memasuki rumahnya. Ini sebetulnya memiliki makna yang sangat mendalam, keselamatan bagi rumah kita, bagi rumahmu, ialah bila Yesus memasuki rumah kita.
Bila Yesus datang mengunjungi rumah kita, lewat firman-Nya, lewat PA dalam keluarga, lewat ibadah dan keluarga. Puji Tuhan kalau Tuhan memberkati kita banyak harta atau jabatan dalam keluarga. Tetapi bila Tuhan Yesus tidak hadir di rumah kita, tetap kita tidak beroleh keselamatan. Yesus sendiri berfirman, dapotan tua ma pangisi ni jabuon, sadarion, ai pinok pernis Abraham duibana. Maka anak-anakku pelajar sini secara khusus mulailah menghidupkan ibadah keluarga bersama ayah dan ibu, mengajak mereka ibadah bersama, PA di rumah sebelum bertandang misalnya atau sebelum ke rumah kawan 10 menit kita sama-sama berdoa, beribadah dulu agar keselamatan yang sejati dari Tuhan dapat menjadi milik kita. Selamat Sidi, kami berharap kedewasaan akan semakin kelihatan ke depan, sebab tanda Sidi itu bagi katekumen orang Yahudi ada 3. Ya, orang yang sudah Sidi, yang katekumen itu dianggap sudah orang yang sigap. Kalau ada jawaban atau godaan, dia sigap menjawab bahwa itu tidak benar. Kedua, katekumen bagi orang Yahudi sekaligus transfer bagi kita, orang yang Sidi itu sudah dewasa. Maka sekarang sebetulnya kamu sudah dewasa, setara dengan orang tua. Tapi bukan dipahami setara di kampung kami. Kalau sudah Sidi, dia datang ke rumah bapak minta rokok dulu. Karena kita sudah sama-sama orang tua. Salah memahami. Yang dimaksud di sini setara mandiri ialah dalam hal melakukan firman Tuhan. Baca sendiri, pahami sendiri, renungkan sendiri, hidupi sendiri. Lalu ketiga, katekumen Yahudi yang transfer ke kita juga, orangnya sudah mandiri. Jadi sigap, dewasa, dan mandiri. Tuhata manang mamasu-masu hamunak kadamang dainang natoras ni anak kotaon, ala merhiti-hiti kerjasamai doho tak katangiang bui tataruhon na sida makkatidakkon haborsyonna di joluni tuhata.